masuk ke sesi selanjutnya. Ini ada beberapa pertanyaan dari netizen dokternya. Netizen kita ya, yang sangat intelektual dokter, karena pertanyaannya cukup dalam ya dok. Kita mungkin akan bahas sebagian. Mungkin nanti kalau misalnya belum terbahas akan ada jawabannya ketika kita mengikuti kegiatan Sunshine tahun 2022. Atau boleh juga lo diikuti IG-nya. Oh iya, Sunshine, nanti betul bisa sekali. dibahas di situ untuk jawabannya, nanti bisa diposting di situ ya, dok ya. Jangan lupa di-follow ya. Iya. Bagi peserta yang masih ingin ada pertanyaan, boleh komen di postingan Instagram atau boleh komentar di video YouTube kali ini. Ya. Untuk yang pertanyaan pertama dokter, yang dari peserta yang paling banyak ditanyakan itu adalah kapan perlu membawa keluarga yang diduga demensia tersebut ke rumah sakit. Iya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya dok ya, begitu sudah ada proses yang mengarah ke MCI, itu kan fase perubahan dari kondisi normal ke patologis ya, jadi itu udah harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya, nanti akan dilakukan evaluasi berkala, meskipun kondisi MCI ini sendiri memang belum dibutuhkan untuk terapi farmakologisnya. Tetapi nanti kita akan evaluasi terus begitu sudah masuk ke kriteria demensia ya, baru kita mulai untuk terapi farmakologisnya. Tetapi untuk tata laksana semua penyakit kan nggak cuma farmakologis ya, ada bisa non farmakologis. Jadi mulai dari kondisi MCI itu sudah bisa dimulai terapi non farmakologisnya. Jenisnya ada banyak nih, bisa dengan terapi musik, terapi cahaya, kemudian terapi yang lain tergantung dari apa yang mau dilatih nih. Yang dilatih apakah fungsi kemandirian atau fungsi daya ingat. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di Sunshine. Terima kasih dokter. Tadi poin menariknya adalah saat kita datang ke rumah sakit, tentunya tidak perlu terkait terapi dokter ya, karena kadang evaluasi itu justru lebih penting ya dokter. Iya, jadi kita semakin awal kita diagnosis lebih dini ya, itu nanti progresivitasnya bisa kita hambat, karena kan seperti yang tadi sudah disampaikan memang tidak bisa disembuhkan ya dok, tapi kita bisa mencegah progresivitasnya menjadi lebih berat itu biar tidak cepat berkembang menjadi lebih berat gitu. Siap, terima kasih dokter. Untuk selanjutnya juga ada nih dok, pertanyaan yang cukup menarik masih terkait pendahuluan dari demensia. Nah, demensia yang kita bahas dari tadi kan terkait masalah orang tua ya. Padahal ada beberapa mungkin yang dari usia muda sudah lupa dokter. Jadi itu, begini, bisa apa tidak ya? Iya, bisa menyerang pada usia muda. Memang untuk kondisi demensia itu sendiri prevalensinya akan meningkat 2 kali lipat di atas usia 65 tahun ya. Jadi memang paling banyak itu di usia lebih dari 65 tahun, tetapi tidak menutup kemungkinan demensia itu terjadi pada usia yang lebih muda, karena memang demensia sendiri bisa terjadi akibat dari faktor genetik nih. Ada beberapa gen yang bisa menimbulkan munculnya demensia pada usia yang lebih muda. Gen-gennya seperti gen presenil, ada APP, kemudian ada APOE. Nah, itu nanti ada tuh letaknya ada di kromosom berapa saja nih yang bisa menyebabkan demensia pada usia yang lebih muda. Nanti kita bahas di Sunshine ya. Oke, jadi bagi yang ingin lebih mendalami nanti jangan lupa untuk ikut Sunshine ya dokter ya, karena akan dibahas lebih wajib dalam. Itu ya, nanti biar bisa tahu tuh letaknya di kromosom berapa ya. Berarti bisa kita kenali lebih awal ya dok, kalau kita tahu lokasi gennya ya dok ya. Betul. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dokter, ini juga sering ditanyakan oleh masyarakat. Untuk demensia itu apakah kelihatan di CT scan dokter? Tadi yang sudah disebutkan salah satu jenisnya yang paling banyak kedua selain demensia Alzheimer kan ada demensia vaskuler ya dok. Nah itu harus ada gangguan vaskulernya yang kita bisa lihat dari imaging brain baik dengan CT scan maupun MRI kepala. Kemudian untuk demensia Alzheimer sendiri itu kan memang domain yang utama terganggu kan memang domain memori ya. Jadi memang yang terganggu itu di lobus temporalnya. Tapi MRI-nya atau scan-nya bukan scan yang biasa ya dok. Kalau scan yang biasa memang tidak bisa. Nah itu butuh pemeriksaan imaging yang lebih bagus nih, yang lebih advance ya. Nanti di lokasi mana saja nih yang bisa terkena demensia, yang terganggu di lobus mana itu bisa kita lihat dari imaging yang lebih advance ya. Nanti imagingnya apa seperti biasa nanti kita akan bahas di Sunshine ya dok ya. Yang pasti memang bisa dibantu dengan pemeriksaan imaging yang advance ya. Karena itulah perlu dirujuk ke rumah sakit yang lebih baik ya dok ya, karena kadang di darah cuma CT scan 16 slice ya, ada lesi vaskulernya luput nanti tidak kelihatan ya, terlalu tinggi ya. Bahkan jadi sampai MRI pun beberapa kasus diperlukan ya, untuk menentukan bisa membantu untuk diagnosis dari demensia itu sendiri.
Oke, terima kasih dokter penjelasannya. Terus kemudian ini kita masuk ke pengobatan dokter. Karena Ya, ini sering banget ditanya, sebenarnya ada tidak pengobatan untuk demensia itu? untuk pengobatannya ya dok ya, Iya. kalau untuk menyembuhkan memang tidak Mm-mm. ada ya, karena memang ini kan Mm-mm. proses progresif ya dok, Ya. tapi kita sekali lagi bisa menghambat progresivitasnya. Kalau untuk demensia sendiri, agen farmakologis Ya. yang sering digugakan itu menggunakan acetylcholine esterase inhibitor. Contoh obatnya ada banyak. Oh Nah, iya, nanti siap. tidak untuk jenis-jenis obatnya nanti kita bahas. Tapi pada intinya cara kerja dari acetylcholine esterase inhibitor itu menghambat kerusakan atau hancurnya dari acetylcholine itu sendiri. Jadinya nanti acetylcholine yang bertahan di sinaps itu akan lebih banyak. Gitu. Jadi nanti bisa menghambat progresivitas dari demensia itu sendiri ke arah yang lebih berat. Seperti itu. Tapi kalau untuk menyembuhkan memang tidak ada. Kalau untuk terapinya selain farmakologis kan tadi sudah disebutkan ada non farmakologis juga ya. Ini cukup banyak membantu loh dok. Jadi tidak hanya terapi farmakologis saja, karena untuk terapi farmakologis itu juga memang harus hati-hati, lebih efek ke gastrointestinal tract-nya itu juga tinggi. Jadi biasanya kita barengi dengan PPI. Seperti itu, dan kita start dari low dose dulu. Dari dosis rendah itu. Iya. Jadi harus terapi kombinasi ya dok ya, dari obat maupun yang non farmakologis ya dok. Oh iya. Untuk ini dokter, tidak lanjut lebih dalam ya dari pengobatan demensia ini, berarti tidak hanya mengobati, istilahnya tidak hanya menunda demensianya, kita juga mempertimbangkan penyakit utamanya juga ya dok ya? Iya, seperti yang tadi disebutkan ada demensia vaskular. Nah, kita selain memberikan terapi untuk demensianya, kita juga harus kontrol nih penyebab vaskularnya. Jadi untuk penyebab vaskularnya juga harus diterapi. Diterapi juga. Siap. Kalau misalkan ada demensia yang diakibatkan akibat defisiensi vitamin B12, ya kita juga harus support vitamin B12-nya biar tidak dalam keadaan low, seperti itu dok. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Terus kemudian kalau misalnya kita sudah mengetahui ya penyakitnya, kita sudah tahu bagaimana cara mendiagnosisnya, pengobatannya yang ternyata tidak semudah yang kita perkirakan itu ya, karena kita hanya bisa menghambat progresivitas. Nah, itu apakah ada tips-tips untuk mencegah demensia ini? Karena kan jenisnya banyak. Nah, mungkin ada secara general dokter yang bisa. Kalau secara general, ya mungkin kita bisa latihan ya dok untuk mengasah memori ya, mungkin dengan paling gampang mengisi TTS. Wah, itu ya, itu kalau lebih mudah ya. Tapi kalau itu ya. Iya, itu bermanfaat. Kemudian kalau yang diakibatkan karena faktor genetik ya memang karena itu faktor genetik, jadi ya agak susah untuk dikontrol kalau yang itu ya. Kalau untuk tadi salah satu jenisnya ada demensia vaskular, ya kita harus menjaga agar tidak sampai terkena gangguan vaskuler. Untuk dietnya juga harus diperhatikan ya dok ya. Kemudian kan ada yang disebabkan akibat kekurangan dari vitamin B12. Nah, itu juga asupan makan itu penting sekali. Untuk mencegah terjadinya demensia. Jadi lebih komprehensif ya dokter ya. Jadi kita harus memikirkan penyakit dasarnya dulu juga ya. Kecuali memang kalau genetika mungkin itu kan susah ya itu ya dok ya. Jadi lebih perannya ke deteksi genetika tadi mungkin ya kalau misalnya untuk pencegahannya. Kalau untuk pengobatan tadi dokter yang menggunakan semacam acetylcholine esterase tadi, apakah bisa digunakan jangka panjang dokter, dan apakah mungkin ada efek samping yang perlu diwaspadai bagi caregiver saat di rumah? Kalau pengobatan jangka panjang bisa digunakan ya dok, selama tidak ada efek yang serius ya. Kalau yang paling banyak memang tadi yang dari gastrointestinal tract, jadi bisa menyebabkan mual muntah, kemudian bibir kering, itu yang paling banyak. Makanya harus dimulai dari low dose dulu, dan biasanya kita sertai dengan obat-obat untuk gasternya, bisa kita bawakan dengan PPI, dibarengi dengan PPI, agar karena orang tua kalau begitu kena kenaikan dari asam lambungnya atau karena dari gastrointestinal tract-nya kemudian dia jadi anoreksia, lebih bahaya lagi. Jadi memang kita start dari low dose dulu, kemudian dibarengin dengan bertahap itu ya. Bisa dibarengin dengan PPI. Oh iya, siap. Nah, sekarang kita masuk ke ini dokter, hidup dengan orang yang mengalami demensia mungkin suatu challenging sendiri karena keluarganya tidak seperti biasanya. Kita harus lebih waspada dan lebih sabar mungkin dok. Mungkin ada saran-saran yang bisa diberikan dok pada caregiver yang merawat demensia. Ya, jadi untuk sebagai dokter itu sendiri, selain untuk mengobati dari pasien dengan demensia, kita juga harus memperhatikan caregivernya ya, karena resiko depresi pada caregiver pasien dengan demensia itu tinggi. Kemudian untuk caregiver itu sendiri, kalau memang
sudah mengalami gejala-gejala depresi ya dok ya, seperti dia mungkin anhedonia, kemudian dia juga sudah mengalami insomnia juga, mungkin itu bisa segera disampaikan ke dokter yang merawat pasien itu sendiri. Jadi nggak usah sungkan-sungkan ya, nggak usah sungkan-sungkan untuk bercerita. Kemudian tipsnya lagi untuk caregiver, karena pasien-pasien demensia itu sendiri kan memang agak susah ya perawatannya. Yang penting kita jaga agar lingkungan sekitar pasien ini tuh aman. Seperti itu tipsnya. Jadi rumahnya dibikin seaman mungkin untuk pasien dengan demensia, untuk mencegah komplikasi-komplikasi yang mungkin timbul, misalkan mungkin lingkungannya tidak aman, dia mudah terjatuh seperti itu, jadi kan akan menambah masalah ya. Yang penting kita pastikan lingkungan sekitar itu aman untuk pasien itu sendiri, jadi biar masalahnya tidak semakin kompleks ya dok ya. Betul sekali dokter. Karena memang sangat tidak nyaman sebenarnya dok ya, kita sering dilupakan oleh seseorang, pasti mudah akan menjadi mudah emosi dan kecewa. Nah itu perlu perhatian khusus ya dok. Jadi memang harus kita perhatikan juga untuk caregivernya dok, apakah sudah mulai ada tanda-tanda depresi atau mungkin gangguan tidur yang paling gampang ya. Paling sering gangguan tidur ya dok. Jadi itu memang harus kita waspadai juga pada caregiver pasien dengan demensia. Oh iya, siap. Terima kasih dokter untuk pertanyaan yang selanjutnya. Mungkin kalau misalnya ada tambahan bagi peserta sekalian bisa langsung komen di YouTube ya dok ya. Boleh silakan, tadi bisa di follow Instagramnya Sunshine atau Instagramnya PPDS Neurologi ya dok, nanti bisa disampaikan lewat IG. Oh iya betul. Ya karena memang penyakit ini sudah harus menjadi perhatian kita secara khusus ya dok ya, karena memang itu justru mungkin lebih dekat dengan kita selama ini. Mungkin karena memang kita underdiagnosed ya dok ya, jadi semakin banyak yang lebih paham mengenai demensia itu sendiri, kami harapannya pasien-pasien dengan gejala awal demensia atau mungkin yang masih MCI ya dok ya, bisa kita rujuk dan kita rawat dengan lebih baik, jadi progresivitasnya bisa kita hambat sedini mungkin. Betul sekali dok. Ya, terus kemudian ini dokter, kalau untuk terkait pesan terakhir tadi sudah disampaikan ya terkait, jadi kita harus lebih waspada dengan penggunaan alat-alat diagnostik yang ada dok. Jadi kita mungkin bisa menyarankan untuk memperbanyak kuesioner-kuesioner yang sudah digunakan dok, seperti MMSE, Smokaina, itu memang mudah dok digunakan, tidak perlu pelatihan khususnya dok gitu. Instruksinya ada sih ya sebenarnya, cuman kan untuk diagnostik itu sendiri kan memang ranahnya spesialis ya, jadi ya memang begitu sudah ada gejala yang mengarahkan ke MCI atau ke arah demensia, silahkan di refer, nanti akan kita periksa neurobehaviornya secara lengkap di rumah sakit gitu ya, di bagian dari neurobehavior. Kalau yang lebih familiar dari waktu saya masih menjadi dokter umum itu sepertinya MMSE itu banyak dok, di poli-poli itu banyak sekali. Nah dan ada pertanyaan sebenarnya mudah untuk kita lakukan. Itu bisa untuk screening awal ya. Kalau memang skornya di bawah 24 itu sudah harus mau kami tanyakan sudah harus aware. Cut-off-nya berapa nih? 24 ya dok? Iya 24. Meskipun sebetulnya itu tergantung dari tingkat pendidikan ya dok ya. Tapi secara global begitu di bawah 24 itu sudah harus waspada dan harus di refer ke spesialis. Nah itu dok yang kami masih bingung, ini skor berapa nih? Harus kan 30 ya dok maksimal? Iya maksimalnya 30 nanti dari MMSE. Nanti silahkan bisa dibaca-baca untuk kuesioner MMSE, itu mudah dilakukan dan tidak sulit. Nanti begitu kalian atau para GP ini dapat pasien yang mengarah ke gangguan memori, kemudian di screening dengan MMSE ternyata skornya di bawah 24, bisa segera dirujuk agar bisa mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Terus ini dokter, ada mungkin juga yang masih sering ditanyakan, kan yang kita bahas dari gangguan memori dokter. Mungkin terkait apakah durasi waktu dokter, misalnya kadang kita tuh lupa tidak permanen dok, kadang periodik ya, mungkin pas kurang tidur, kurang konsentrasi, terus jadi mudah lupa. Nah apakah hal tersebut tuh sudah bisa dikategorikan demensia atau ini harusnya menetap atau permanen? Iya, kalau demensia harusnya ini dok progresif ya dok. Seperti tadi yang disampaikan dokter Bevri, memang penyebabnya karena mungkin kurang tidur jadi kurang konsentrasi, belum masuk ke sana. Itu kan ADL-nya tidak terganggu ya dok ya, hanya intermittent karena memang kondisi saat itu dia kurang tidur, jadi kurang konsentrasinya cukup terganggu. Iya, terutama rekan-rekan dokter umum yang shift malam dokter kan mungkin atau residen juga sama ya. Sering lupa jalan pulang ya itu bahaya.
Ditunggu Ya, anak itu SD berarti gitu. ya, kalau secara periodik saja itu belum tentu Belum, ya. dikategorikan sebagai demensia. Gitu. Kalau penyebabnya jelas ya. Gitu. Kalau memang dari demensia itu sendiri, dia kan ADL-nya sudah harus terganggu ya, seperti tadi yang sudah disampaikan ya. Gitu. Karena kadang mungkin di daerah itu ya kita menemukan misal pasien stroke nggak bisa bicara di awal-awal penyakit, namun pas pulang kondisinya perbaikan. Iya. Itu berarti belum tentu demensia itu gangguan. Iya. Gitu. Bukan, karena kalau untuk kategori demensia vaskuler dia harus 3 bulan dari onset itu terjadi gangguan, dan gejalanya semakin berat, semakin bertambah hari itu semakin berat. Karena memang progresif ya. Gini. Jadi kalau di fase awal kejadian vaskuler tadi masih belum bisa kita eksklusi ya dok ya. Iya, nanti kita evaluasi di 3 bulan awal setelah serangan stroke itu apakah progresif atau tidak. Oke. Ya, terima kasih Dokter Ira atas waktunya. Telah banyak sekali yang kita bahas ya pada sesi kali ini. Semoga dapat membantu bagi rekan-rekan, terutama dokter umum ya dok, untuk lebih memahami dan juga untuk bahan edukasi pada pasien-pasien. Mungkin ada pesan terakhir dokter terkait dengan demensia ini? Ya. Pada intinya pesan kami untuk para GP, begitu ada pasien yang memang mengarah ke kondisi MCA atau demensia, untuk segera dirujuk, jadi penanganannya bisa lebih dini dan hasilnya akan lebih bagus mungkin untuk outcome-nya ya, diharapkannya lebih bagus, untuk progresivitasnya bisa kita hambat sedini mungkin. Itu saja sih. Ya, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang nanti dibahas lebih lanjut serta beberapa hal yang belum mungkin dibahas lebih dalam akan kita bahas dan secara tuntas pada acara Simposium Sunshine Namnik 2022. Ya, nantikan ya. Jangan lupa di follow IG-nya biar dapat info-info yang terbaru mengenai acara ini ya. Iya, terus jangan lupa ikuti semua sosial media yang akan tertera di bawah ini, termasuk website, Instagram, maupun sosial media yang lain. Ya. Kami tunggu kehadirannya dalam acara tersebut agar kita semua mendapatkan update ilmu dokter terutama dan lebih bagus lagi dalam pelayanan pasien. Gitu. Sampai bertemu di acara Sunshine dan Namnik 2022 ya dok ya. Ya, kami mohon diri. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lewatkan event Sunshine dan Namnik di bulan Mei tahun 2022. Sparking Sunshine, Sophisticated and Pro Knowledge in Neurology. Ayo ke Solo.